Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Agustina. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis dan dari kelas 2A TLM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nyamuk Culex. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melita Agustina dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi parasitologi 2, yaitu mengenai nyamuk Culex. Yang pertama ada taksonomi, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, subkelas Pterygota, ordo Diptera, subordo Nematocera, familia Cluchicidae, subfamilia Sculianae, dan genus Culex dan spesies Culex spp. Kemudian ada morfologi. Pada nyamuk Culex mempunyai ukuran kecil sekitar 4-13 mm dan tubuhnya rapuh. Pada kepala terdapat proboscis yang halus dan panjangnya melebihi panjang kepala. Proboscis pada nyamuk betina digunakan sebagai alat untuk menghisap darah, sedangkan pada nyamuk jantan digunakan untuk menghisap zat-zat seperti cairan tumbuhan, buah-buahan, dan juga keringat. Terdapat palpus yang mempunyai 5 ruas dan sepanjang antena dengan jumlah ruas 15 yang terletak di kanan dan di kiri proboscis. Pada nyamuk jantan terdapat rambut yang lebat atau plumose pada antenanya, sedangkan pada nyamuk betina jarang terdapat rambut atau pilos. Terdapat barisan rambut atau yang biasa disebut dengan fringe terletak pada pinggir sayap. Abdomen memiliki 10 ruas dan bentuknya menyerupai tabung di mana 2 ruas terakhir mengalami perubahan fungsi sebagai alat kelamin. Kaki nyamuk berjumlah 3 pasang, letaknya menempel pada toreks. Setiap kaki terdiri atas 5 ruas tarsus, 1 ruas femur, dan 1 ruas tibia. Bisa dilihat gambar nyamuk Culex di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada siklus hidup. Nyamuk Culex meletakkan telur di atas permukaan air secara bergerombol dan bersatu membentuk rakit sehingga mampu untuk mengapung. Sekali bertelur menghasilkan 100 telur dan biasanya dapat bertahan selama 6 bulan. Telur akan menjadi jentik setelah sekitar 2 hari. Bisa dilihat gambar telur nyamuk Culex di sebelah kanan. Kemudian telur berkembang menjadi larva dan larva mendapat makanan dari bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air. Larva nyamuk bernafas dengan sipon. Larva nyamuk Culex memiliki sipon yang agak ramping dan lebih panjang dibandingkan dengan sipon larva nyamuk Aedes dengan kumpulan bulu lebih dari 1. Kepala larva nyamuk Culex spp mempunyai lebar hampir sama dengan lebar toraks. Kemudian fase pupa. Fase pupa merupakan fase berikutnya setelah larva. Tubuh pupa berbentuk bengkok dan kepalanya besar, sebagian kecil tubuh kontak dengan permukaan air. Berbentuk trompet, panjang dan ramping. Setelah 1-2 hari akan menjadi nyamuk Culex. Gambar pupa bisa dilihat di PPT pada bagian sebelah kanan. Kemudian selanjutnya, perkembangan nyamuk mulai dari telur sampai dewasa membutuhkan waktu sekitar 10-12 hari. Ciri-ciri nyamuk dewasa adalah berwarna hitam belang-belang putih, kepala berwarna hitam dengan putih dada di ujungnya, pada bagian toraks terdapat 2 garis putih berbentuk kurva. Nyamuk jantan dan betina akan mengalami perkawinan setelah keluar dari pupa. Seekor nyamuk betina
akan melakukan aktivitas menghisap darah dalam waktu 24 sampai 36 jam setelah dibuai oleh nyamuk jantan. Culex menyukai air kotor dan sungai yang penuh dengan sampah. Nyamuk culex SP melakukan kegiatan di malam hari. Selanjutnya yaitu ada faktor Culex SP, Culex quinquefasciatus. Penyakit filariasis, Japanese encephalitis, chikungunya, West Nile virus atau WNV. Selanjutnya yaitu ada diagnosis. Beberapa metode berbeda dapat digunakan untuk mendiagnosis virus West Nile. ELISA digunakan untuk menentukan serokonversi antibodi IgG melalui analisis 2 spesimen yang dikumpulkan dengan interval 1 minggu. ELISA penangkapan antibodi IgM juga dapat digunakan untuk diagnosis. Antibodi IgM serum dapat dideteksi hingga 1 tahun setelah infeksi. Sedangkan IgM cairan cerebrospinal sering terdeteksi pada saat gejala klinis muncul. Tes netralisasi, isolasi virus melalui kultur sel, dan deteksi virus melalui RT-PCR juga merupakan metode diagnostik yang sesuai. Selanjutnya, tes serologis, termasuk ELISA untuk memastikan antibodi anti chikungunya IgM dan IgG. Sampel yang dikumpulkan dalam waktu minggu pertama setelah timbulnya gejala harus diuji dengan metode serologis atau ELISA dan virologi RT dan PCR. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk tugas kali ini dengan dosen pengampu Bapak Gani Asaduddin, SSI, MSI. Kepada Bapak, saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm super shy, but wait a minute while I make you mad. I'll even take them